Kemudian acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan Legend UMKM Indonesia, Cak Samsul, founder dari Lunas dan UMKM Naik Kelas. Silakan Cak Samsul akan menceritakan, akan menyampaikan tentang program mentor UMKM Naik Kelas. Monggo Cak Samsul. Masih di mute ya. Ya. 1, 2, 3, tes. Ya, Suara saya masuk? bagus. Oke. Masih Monggo Mbak Cak Dia. Samsul. Di sesi ini kita akan memahami tentang mengapa kita punya program mentor UMKM Naik Kelas ini. Mas Baskoro atau Mas Ari bisa bantu share slide-nya? Ya, siap, Cak. Ya. Jadi kawan-kawan, UMKM Naik Kelas ini sudah lama kita bicarakan, sudah lama kita omongkan, dan itu berawal dari gagasan bahwa kita punya problem terhadap inkonsistensi pengembangan UMKM di Indonesia. Ganti pemerintah, ganti program, ganti menteri, ganti program, dan seterusnya. Sehingga ini yang membuat kita seringkali hanya maju mundur tanpa progres, kira-kira gitu. Nah, sejak 2012, saya dan kawan-kawan menyadari situasi ini sehingga kita mencoba membuat sebuah isu apa yang kira-kira bisa sustain, panjang, dan tidak tergantung pada siapa pejabatnya, kira-kira begitu. Maka kemudian muncullah gagasan UMKM Naik Kelas ini, dimulai di Aceh ya, tahun 2012. Kawan-kawan di Aceh, terima kasih ini sudah menjadi teman diskusi yang seru. Ada Bang Munir, ada Bang Ivan, dan kawan-kawan yang lain ya. Banyak sekali waktu itu kita ngobrol di tepi pantai. Dan gagasan itu kemudian kita coba konkretkan lewat berbagai forum. Ya, ada Temu Nasional 2013 di Tasikmalaya, kemudian kita juga ada gerakan 1 juta UMKM Naik Kelas. Ini waktu itu didebuti restrukturisasi usaha zaman Pak Bambang Setio ya. Ya, debutinya, lalu kemudian di Kongres Nasional UMKM. Nah, tadi yang salah satu hasilnya dibacakan yang Wiwin tadi, kode etik. Nah, di forum itu juga diangkat isu tentang UMKM Naik Kelas. Kemudian ada SGD, Sinergitas UMKM Naik Kelas. Nah, kemudian ada berbagai program berikutnya yang sudah dilakukan sampai sekarang, termasuk deklarasi UMKM gerakan UMKM Naik Kelas tanggal 22 Januari 2020 kemarin, dan selama 2020 kita ada 2 kali program mentor UMKM Naik Kelas batch 1, batch 2. Lanjut, slide berikutnya. Nah, di proses berikutnya ini kita akan melihat bahwa naik kelas ini adalah sekarang ini inline dengan yang diharapkan oleh Presiden. Pak Jokowi menyampaikan bahwa usaha mikro harus menjadi usaha kecil harus menjadi menengah, dan menengah harus besar. Nah, inilah yang kita perlu jabarkan. Slide berikutnya, Mas. Bahwa langkah-langkah ini kemudian masuk dalam 5 program prioritas roadmap KUMKM 2020-2025. Mungkin saya salah sedikit ya, 2024 mungkin ya. Nah, kelihatannya salah ini. 2020-2024 harusnya. Ada peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional, ada peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan rasio kewirausahaan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sari ya. Kita harus meningkatkan rasio kewirausahaan dari 3,3 menjadi 3,9% di akhir 2024 nanti. Lalu koperasi modern dan yang kita kawal sekarang
UMKM naik kelas. Lanjut. Jadi kita sekarang ini melakukan sesuatu yang inline dengan program nasional. Dan itu menjawab berbagai permasalahan UMKM. Mulai permasalahan SDM, pemasaran, produksi, pembiayaan, dan lain-lain. Jadi dari beragam permasalahan itu, kita akan berusaha bersama-sama bagaimana memperbaiki usaha dari UMKM itu agar meningkat kinerjanya, produktivitasnya meningkat, daya saingnya meningkat. Lanjut. Nah, kemudian slide berikutnya. Oke, sebentar, agak lag ini. Cek Mas Ari. Sudah tampil Cak di tempat saya Cak tadi. Oh. Ya. Putus ya? Share screen-nya. Nah, sehingga dari berbagai hal itu kita berusaha membangun sebuah kondisi agar UMKM naik kelas ini yang sudah dicanangkan di Kongres Nasional UMKM tahun 2016 itu menjadi gerakan. Dan gerakan itu kita launching tanggal 22 Januari 2020 di auditorium Kementerian Koperasi bersama Pak Menteri dengan deputi-deputi kementerian, lalu BUMN, beberapa BUMN, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kegiatan itu juga waktu itu didukung oleh Pak Sari ya. Waktu itu beliau masih di deputi pemasaran ya, Asdep, salah satu Asdep di sana, membantu kita melaksanakan event itu sehingga kick off menggelinding di 2020. Waktu itu kita punya banyak agenda sebenarnya, tapi karena pandemi COVID, sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita batasi waktu itu, sehingga hanya bisa training of mentor 2 kali aja lah yang jalan tas ya. Nah, kemudian, nah ini sebentar, slide-nya kendala ini. Cak Baskoro, sila di anus halaman berikutnya, Cak. Udah muncul di saya belum kelihatan slide-nya. Belum muncul, tapi Pak Mas Baskoro ya lagi mencoba memunculkan. Atau pakai yang punya saya, coba saya yang share screen. Ya, oke. Ya, oke muncul ya. Nah, kemudian berapa target UMKM naik kelas sampai dengan 2024? Ada beberapa angka yang sudah dirilis pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi ya. 42.000 usaha mikro menjadi usaha menengah. Kemudian 6.000 usaha menengah menjadi, 42.000 usaha kecil menjadi usaha menengah. Kemudian 6.000 usaha menengah menjadi usaha besar. Sedangkan usaha mikronya, saya kemarin dapat angka 2 juta. 2 juta naik kelas dari mikro menjadi kecil. Itu angka yang muncul. Nah, itu baru pemerintah pusat. Belum pemerintah provinsi, belum pemerintah kabupaten kota, belum BUMN, swasta, donor, kemudian berbagai asosiasi, dan juga tentu UMKM itu sendiri yang ingin
meningkat kinerjanya, ingin naik kelas. Artinya apa? Jumlah UMKM yang perlu naik kelas itu sangat besar. Dan itu membutuhkan pendampingan, membutuhkan mentoring. Itulah yang mau kita sasar. Nah, ini launching pada tanggal 22 Januari yang lalu, tahun lalu ya, 2020 ini, di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM. Sejak saat itu, kita terus kawal, gelindingkan gerakan nasional UMKM naik kelas. Agenda Lunas dalam mendukung gerakan UMKM naik kelas itu paling tidak ada 5. Pertama, kita mendukung kampanyenya lewat berbagai sarana ya, lewat tagar, kaos, poster, website, media sosial, dan lain-lain. Kita juga akan mendukung Amen Indonesia 250 UKM siap ekspor, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Kemudian kita juga akan menjalankan UMKM Fest, Roadshow 15 kota. Nah ini, Pak Baskoro ya, dan Mas Ari dan kawan-kawan semua, kita punya PR ini, Roadshow, UMKM Fest. Lalu yang sekarang sedang kita lakukan, mentor UMKM naik kelas. Target kita 1.000 tahun ini, jadi kalau sekarang 452, tinggal kurang sisanya nanti di batch 4 dan batch 5, insya Allah sudah bisa terpenuhi. Dan nanti kita akan punya event besar di Hari UMKM Nasional, tanggal 12 Agustus. Ini yang akan dikawal lunas di tahun ini. Nah, untuk itu terkait bagaimana kita bekerja perlu memahami definisi UMKM naik kelas. Kalau mengikuti pemahaman Pak Jokowi dan yang berlaku selama ini, naik kelas itu berdasarkan outputnya dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Itu yang selama ini banyak dipahami. Namun demikian, fokus UMKM mencoba menambahkan definisi tambahan, yakni berdasarkan proses. Karena apa? Ternyata naik kelas dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, itu pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan effort yang sangat besar. Padahal naik kelas itu sebenarnya bisa dicapai untuk hal-hal tertentu yang spesifik. Misal perbaikan di sisi produksi, SDM, kemudian pembiayaan, pemasaran, dan seterusnya. Itu masing-masing bisa ada progresnya, dan progres itu harus diapresiasi. Mengapresiasi itulah kita akan memberikan penilaian itu sudah naik kelas untuk hal tertentu. Nah, begitu. Sehingga naik kelas ini ada 2, berdasarkan output dan berdasarkan proses. Moga-moga kawan-kawan nanti memahami kondisi ini, memahami definisi ini, bisa menggunakannya nanti di lapangan. Untuk bisa mendukung itu, maka Lunas menggunakan 3 pilar UMKM naik kelas. 3 pilar UMKM naik kelas itu apa saja? Kita menggunakan pentahelik UMKM, framework 3M, dan strategi Trigo. Pentahelik UMKM naik kelas. Nah, hari ini kita undang Bu Sari dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nanti di kesempatan lain kita undang kawan-kawan mungkin PNM, kawan-kawan Jamgrindo, kawan-kawan Bank Mandiri, dan lain-lain. Kita akan undang karena mereka bagian dari pentahelik ini. Siapa saja pentahelik? Ada birokrat, akademisi, korporasi, komunitas UMKM, dan kawan-kawan pendamping. Ini yang kita rangkul di pentahelik UMKM naik kelas. Kemudian kita juga menggunakan 3M framework dalam membantu memajukan, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM ini melalui apa? Market, money, dan mentorship. Nah, sehingga disinilah pentingnya mentorship. Kita siapkan SDM-nya karena bagian dari 3M framework ini. Kita harus punya mentor-mentor yang bagus agar 3M framework ini bisa jalan. Dan kemudian masuk ke tahap berikutnya, strategi Trigo. Go modern, go digital, go global. Tidak semua UMKM harus go digital. Mungkin mereka hanya sampai tahap di go modern. Tidak semua harus go global, karena memang mungkin pasarnya cukup lokal, tetapi walaupun dia lokal harus paham aturan global, supaya tidak tergerus oleh produk-produk luar negeri.
Nah, mengapa mentor penting bagi UMKM? Ini ada beberapa alasan, paling enggak 3. Bahan ini nanti kita bagikan ke kawan-kawan semua, bisa dibaca pelan-pelan ya, bahwa UMKM harus didongkrak kinerjanya, bahwa metode pendampingan yang efektif salah satunya adalah mentoring. Dan tingkat kesuksesan mentoring lumayan tinggi, ya, ada sampai 80 sekian %. Itu yang sedang kita kejar. Nah, sekarang kita masuk di kita ini. Siapa itu mentor UMKM naik kelas? Mentor UMKM naik kelas adalah orang yang menularkan pengalaman dan bersedia membimbing orang lain sehingga bisnis orang lain tersebut naik kelas. Naik kelas baik secara proses maupun output seperti tadi yang kita bicarakan. Jadi sekarang Anda mulai bisa ngukur, Anda sudah termasuk mentor belum? Kalau belum, ayo belajar bareng-bareng. Karena ini kesempatan belajar kita selama 2 bulan ke depan untuk bisa memenuhi definisi ini. Apa manfaat menjadi mentor? Khususnya di Lunas ya. Pertama, mendapatkan jaringan mentor nasional dan global. Kawan-kawan nanti kita akan dorong sampai ke level global, minimal ASEAN. Kawan-kawan nanti akan kita upayakan tergabung atau terkait dengan AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Ya. Kemudian meningkatkan ilmu dan pengalaman secara kontinu seperti sekarang ini, kita belajar bareng-bareng dan nanti akan terus kita lakukan. Berkesempatan berbagi ilmu dan pengalaman lewat program mentoring, berpeluang memperluas relasi bisnis, dan kita tentu berharap peningkatan pendapatan. Walaupun kita volunteer, kita berjiwa sosial, tapi tetap harus ada pendapatannya. Ini yang akan kita cari bareng-bareng. Kita pastikan yang serius, insya Allah akan meningkat pendapatannya. Nah, syarat mentor UMKM naik kelas apa? Memiliki latar belakang sebagai entrepreneur atau praktisi bisnis atau akademisi atau pendamping. Diutamakan pernah mengelola bisnis, ya, diutamakan ya, berjiwa volunteer, bersemangat memajukan UMKM dan punya akun pendamping pro di Lunas, itu mutlak. Ini ada bidang-bidang pendampingan, kawan-kawan nanti perlu memahaminya. Bidang pendampingan ini bagi yang sudah bekerja di lapangan tentu paham, bagi yang belum tentu perlu mengenal. Misal apa sih yang dikerjakan kelembagaan, apa yang dikerjakan SDM, apa yang dikerjakan oleh pembiayaan, ini berbeda-beda fungsinya. Setiap pilihan punya risiko kompetensinya. Jadi Anda kalau milih misal, saya bidang pendampingannya SDM, maka pastikan Anda akan kompeten di bidang SDM. Karena memang Anda membuat pilihan sebagai pendamping atau mentor bidang SDM. Kompetensi harus dipenuhi. Dan juga kita perlu mendorong kawan-kawan untuk memahami sektor usahanya. Jadi UMKM itu tidak di langit, tidak di awang-awang, dia konkret. Ada peternakan, pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, macam-macam banyak sekali. Kawan-kawan paling tidak menguasai 1 atau 2 sektor usaha dengan sangat baik, supaya Anda betul-betul paham bisnis itu. Makin banyak tentu makin baik. Kunci sukses, tentu kita berharap kawan-kawan yang ikut program Mentor Base 3 ini sukses. Kuncinya ada 3, kompetensi, ya, kompetensinya dipastikan dan ditingkatkan, kemudian dipromosikan bahwa Anda kompeten, bahwa Anda punya keahlian, dan kalau sudah itu, maka harus punya kemampuan mengeksekusi peluangnya. Kalau sudah ada kompetensinya, ada promosinya, peluang itu datang, maka juga harus ada kemampuan mengeksekusi. Nah, itu yang kadang-kadang kita lemah di eksekusi, gagal mengeksekusi sebuah peluang. Nah, untuk mentor batch 3 ini agendanya, nanti kita share detailnya ya. Kita mulai pendaftaran sampai tanggal 12 Maret kemarin, sudah tutup ya. Kemudian seleksi administratif sampai tanggal 18. Nah, sekarang kita masuk di Training of Mentor sesi 1, tanggal 20. Nanti ada sesi 2, 3, 4, 5, 6, terakhir 6 ya, tanggal 17 April. Nah, kemudian ada mentoring one-on-one mulai hari ini sampai
Mei nanti. Kemudian ada praktek mentoring sampai dengan akhir Mei juga. Lalu ada proses sertifikat mentor bagi yang memenuhi syarat. Itu nanti di akhir Mei juga. Nah, bagaimana syarat mendapatkan sertifikat? Jadi, tidak semua peserta program akan mendapatkan sertifikat. Kita akan menilai beberapa hal. Ada 7 hal di sini ya. Apa saja itu? Pertama, mentor telah melengkapi profil akunnya di Lunas, termasuk menghadirkan Lunas Geo. Artinya apa? Foto, identitas, alamat, profil pendamping, semua harus terisi dengan lengkap. Bagi yang nggak lengkap, ya kita minta lengkapi sampai pada batas waktunya harus sudah lengkap. Kemudian mentor telah membaca dan memahami kode etik pendamping. Makanya tadi Neng Wiwin membacakan karena ini bagian dari proses untuk mendapatkan sertifikat. Nomor 3, mentor telah menyelesaikan belajar mandiri online 8 modul peningkatan kapasitas pendamping. Jadi kawan-kawan ada belajar online ini, training online secara mandiri di Lunas, nanti kita akan berikan secara gratis ya, untuk Anda 8 modul ini akan diinformasikan lewat email dan lewat grup WA nanti detail teknisnya. Tapi tidak hari ini ya, mungkin besok baru bisa kita infokan lebih detail. Kemudian mengisi daftar hadir training of mentor 6 sesi. Nah, hari ini sesi 1, pastikan Anda ikut. Nanti sesi 2 juga ikut, 3 ikut. Harus 6 sesi bila ingin punya sertifikat. Sebab kalau lubang, bolong, ya Anda nggak dapat. Kemudian menggunakan layanan konsultasi minimal 5 kali untuk mentoring one-on-one dengan master mentornya. Nanti setelah acara Mbak Diah nanti, setelah sesi Mbak Diah tentang kewirausahaan akan ada penjelasan tentang layanan konsultasi dan catatanku ya. Kawan-kawan ikuti supaya bisa menggunakan layanan itu. Dan mendampingi pembuatan minimal 1 NIB. Jadi Anda praktek ini UMKM dibantu buat NIB minimal 1 lah. Nanti kalau ada sudah Anda lakukan ada buktinya, nah bukti itu yang dikirim ke kita. Dan terakhir merespon minimal 1 kali tiket konsultasi dari UMKM. Jadi Anda sebagai mentor sudah pernah praktek melakukan konsultasi secara online lewat layanan konsultasi di Lunas. Nanti detail teknisnya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bicarakan. Terakhir, sukses itu adalah momentum, yakni bertemunya peluang dengan kesiapan. Hari ini kita sedang mengejar kesiapan. Insya Allah peluang akan datang, maka momentum itu bisa kita raih. Demikian, terima kasih. Semoga kawan-kawan semua bisa mengikuti program ini 2 bulan penuh dengan lancar dan semua tahapannya diikuti. Dan tentu kami berharap kawan-kawan peserta program bisa memperoleh sertifikat dengan memenuhi tugas-tugas yang diminta. Demikian, terima kasih. Saya kembali lagi pada Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.